Selamat pagi, salam sejahtera. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP dilayani oleh Pendeta Klip Edward Kasekan SSI. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona serta memperhatikan himbauan pemerintah RI dan Majelis Sinode GKP tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, kebaktian kategorial, yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing sampai akhir bulan Juni 2020. Jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2020. Ibu Konstan Nova tanggal 28 Juni, anak Jorgan Pritz Kristianja 29, Bapak Julius Christian Padsa Mintok 2 Juli. Mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Saudara Andika Juni Kesar, Ibu Sri Hartati, Ibu Arta Unkoketoni, Ibu Sri Sudaryanti, Ibu Ode Sariningsi, Bapak Agus Rahmat. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberikan kesembuhan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat. Untuk informasi dan pelayanannya lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat sesuai kebaktian atau dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 257 bait 1 dan 2, Aku gereja dan kau pun gereja. Yesus di
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita pada saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan juga sekaligus pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang menganugerahkan kehidupan, sungguh kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali berkarya, untuk kembali juga beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dan juga bersama dengan seluruh persekutuan kami di GKP Jemaat Dayakolot. Yang bersyukur di Tuhan atas anugerah semuanya itu, karena kami yakin semuanya membuat kehidupan kami semakin lebih bertumbuh. Dan kami juga bersyukur atas apa yang sudah Engkau berikan di sepanjang kehidupan di seminggu yang sudah kami jalani, dalam kesehatan, dalam kekuatan, hikmat, dan juga penyertaan-Mu ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, dan hidup bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami yakin ya Tuhan, itu semua juga menjadi anugerah yang Kau berikan buat kami, sehingga kami dapat terus melakukan yang baik bagi orang-orang sekitar kami maupun juga untuk memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu melalui renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, Engkau mau membuat hati dan pikiran kami menjadi ladang yang subur, di mana firman itu ditaburkan, dan juga mampukan kami untuk bisa benar-benar menumbuhkan firman itu dalam kehidupan kami melalui sikap kehidupan kami dan setiap kata dan karya yang boleh kami nyatakan. Kami serahkan untuk itu diri kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab kita. Kita akan membaca dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Perikop kita berjudul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan mengambil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya,
Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang melihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beragama dan beriman. Kira-kira ketika dua kata itu saya katakan, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Saya yakin bahwa kedua kata itu bukanlah kata yang asing di tengah kehidupan kita saat ini. Namun, apakah kedua kata itu punya makna yang sama? Mungkin kita akan mengatakan, ya sama dong Pak Pendeta, keduanya sama punya maknanya. Tapi nyatanya tidak, prakteknya tidak sama, saudara. Kalau kita lihat seringkali beragama terbatas pada hanya soal ritual-ritual belaka, ibadah, doa, nyanyian di gereja, di gedung ibadah, dan sebagainya. Atau juga bahkan hanya sekedar di KTP kita, agama Kristen. Ya kalau diandaikan, kalau yang Muslim sholat, yang Kristen ya kebaktian di gereja. Nah itu seringkali itu, hanya sekedar ritual-ritual belaka. Sedangkan beriman berarti sebenarnya mempercayakan diri dalam penyerahan kepada Tuhan Allah, menyerahkan diri seutuhnya kepada Bapa Sorgawi. Dan hal itu ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui segala macam perbuatan kita, sikap kehidupan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita dapat lihat ini secara nyata dalam kehidupan Abraham yang menyandang gelar Bapa orang percaya. Gelar yang dikenakan karena sikap kehidupan imannya yang luar biasa. Mulai ketika ia dari Ur Kasdim dipanggil oleh Tuhan yang dia tidak kenal sebenarnya pada saat itu untuk pergi ke tanah Kanaan. Atau juga ketika ia bersama dengan Sarah masuk ke tanah Kanaan dalam perjalanan yang tidak mudah sebenarnya, dengan berbagai macam tantangan dalam perjalanan yang cukup jauh itu. Dan juga dalam pergumulannya tentang janji Tuhan, yaitu tentang janji keturunan yang sebenarnya secara manusiawi tidak mungkin. Toh Abraham pada saat itu sudah tua, Sarah juga sudah tua pada saat itu. Dan puncaknya terutama ketika mereka sudah punya anak, tapi justru apa yang Tuhan katakan di suatu saat? Tuhan katakan bahwa pergi ke gunung yang akan kutunjuk. Ngapain di sana? Bukan sekedar jalan-jalan gitu ya. Tapi Tuhan memerintahkan agar di gunung itu dia harus mempersembahkan anaknya, satu-satunya yang dia kasih itu, menjadi korban bakaran. Anak yang sebenarnya sudah dijanjikan Tuhan bertahun-tahun. Anak yang menjadi harapan akan keturunan. Tapi justru diminta oleh Tuhan untuk dibunuh dan dijadikan persembahan, korban bakaran. Saudara, secara logika manusiawi kita, pasti apa yang Tuhan perintahkan itu sesuatu yang bertentangan. Bertentangan dalam diri kita tentu saja. Bertentangan secara akal sehat kita saja. Pasti bertentangan. Ya masa anak kita sendiri kita bunuh meskipun itu untuk Tuhan. Masa sudah terkabulkan janji tentang anak itu, lalu tiba-tiba saja Abraham harus kehilangan lagi anak yang dijanjikan itu. Atau istilahnya begini Bapak Ibu kita sudah bertahun-tahun kita sudah nabung
Menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki, dari hasil kerja kita, dari gaji kita untuk bangun rumah. Lalu ketika kita sudah bangun rumah itu, kemudian lalu kita bongkar begitu saja rumah yang sudah kita bangun, yang sudah hasil dari jerih payah kita bertahun-tahun. Masuk akal tidak? Saya yakin tidak ya. Masa sih sudah hasil bertahun-tahun nabung dan dibangun udah bagus, lalu kita runtuhkan lagi tanpa ada makna yang lain. Namun di situ saudara, peristiwa tersebut justru menjadi sebuah pelajaran iman yang luar biasa. Bahwa hidup itu harus taat, bahwa hidup itu harus berserah kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak dan rencana kita secara manusiawi. Karena pagi keesokan harinya, setelah Abraham mendengarkan perintah Tuhan itu, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dikatakan bahwa pagi-pagi dia berangkat bersama dengan 2 bujangnya dan juga anaknya Ishak. Saya bayangkan saudara, perjalanan Abraham pagi itu bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan Abraham pada saat itu dijalani dengan kaki yang berat, pasti. Hati yang hancur. Dia pasti sedih. Bagaimana tidak sedih? Bagaimana hatinya tidak hancur? Karena dia sedang membawa anaknya bukan dalam sebuah perjalanan wisata, tapi dalam sebuah perjalanan yang berujung pada kematian sang anak. Apalagi nanti ketika dia akan kembali ke rumah, dia harus menghadapi istrinya tanpa membawa pulang anaknya itu. Ujian kesetiaan Abraham. Ujian karena Allah pada saat itu tidak sedang mendorong Abraham untuk jatuh dalam pencobaan, bukan. Tidak sedang mendorong Abraham untuk melakukan dosa, bukan. Tapi Allah sedang menguji iman Abraham dengan tujuan sebenarnya untuk menguatkan, meneguhkan iman Abraham supaya benar-benar bahwa imannya bukan pada kekayaan, bukan pada anak yang sudah ada saat itu, tapi harus tertuju pada Tuhan semata-mata. Sama halnya dengan ujian sekolah anak-anak kita beberapa waktu yang lalu ya, karena toh saat ini sudah hampir semua sekolah sudah bahkan sudah menerima hasil ujian tersebut. Ya. Kenapa ujian di sekolah itu harus ada? Karena ujian itu bukan supaya melihat siapa yang buruk nilainya, siapa yang pintar, bukan itu. Ujian di sekolah kan sebenarnya bertujuan untuk melihat kapasitas anak-anak kita seperti apa, perkembangannya seperti apa, kan itu. Supaya lalu kemudian sekolah mengevaluasi itu, guru-guru mengevaluasi diri mereka supaya mereka tahun berikutnya memberikan yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak yang akan mereka didik juga akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi, kan itu. Lalu juga buat diri kita atau buat anak-anak kita juga, mereka semakin anak-anak kita gitu ya, dengan evaluasi itu mereka akan tahu kapasitas diri mereka, lalu apa yang harus mereka kembangkan ke depan. Atau orang tua juga kan pasti begitu. Dengan kita menerima hasil evaluasi dari anak-anak kita, ujian dari anak-anak kita, oh ya, kita sadar apa yang menjadi kekurangan kita sebenarnya ya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya anak kita juga ya semakin diperlengkapi, kan? Jadi sesuatu yang positif sebenarnya ujian itu, bukan supaya kita mempersalahkan anak-anak kita, maki-maki anak-anak kita, kan bukan begitu. Nah, inilah juga saudara ujian bagi Abraham, ujian dalam kehidupannya, supaya benar-benar kehidupannya terarah pada Tuhan. Inilah juga terkadang, bukankah kita juga dalam kehidupan kita juga senantiasa diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai macam kesulitan hidup kita. Seperti pada saat ini, ketika kita bersama-sama menghadapi virus corona, usaha yang tutup karena akibat virus corona itu, PHK mungkin yang terjadi dalam kehidupan saudara kita, atau juga kita harus ibadah di rumah, dan lain sebagainya. Atau juga di masa yang lampau, saudara, yang sudah kita lewati, segala kehilangan, segala kesusahan, segala kesulitan kehidupan kita masing-masing, semua itu dalam kacamata iman kita
merupakan sarana bagi iman kita, agar iman kita ini semakin kuat, agar iman kita ini semakin bertumbuh dan terus terarah pada Tuhan. Pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri, bukan pada harta benda kita, bukan pada kekuatan kita semata-mata, pada Tuhan. Seperti Paulus tuliskan dalam suratnya, hidup ini seperti sebuah perlombaan. Kita atletnya yang harus terus berupaya melatih diri supaya kita bisa mengakhiri perlombaan hidup itu. Melatih diri dengan berbagai macam kesulitan. Bukan supaya kita jadi lemah, bukan, tapi kita semakin dikuatkan. Nah, saudara, yang menarik dalam kisah Abraham ketika Ishak bertanya. Ketika Ishak bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Apa jawab Abraham? Dia menjawab, Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Jawaban yang sebenarnya pasti, saya yakin, bukan jawaban yang asal-asalan gitu ya. Asal jeplak saja, bukan. Atau jawaban yang sekedar hanya untuk menghibur anaknya yang sudah jauh-jauh berjalan bersama dengan dia. Atau bukan sekedar spekulasi. Ya nantilah pasti Tuhan menyediakan. Kan bukan spekulasi, bukan. Tapi jawaban yang berangkat, saudara, berangkat dari pengalaman hidup Abraham dengan Tuhan. Mulai dari Ur Kasdim sampai dengan tanah Kanaan. Mulai sebelum dia mengenal Tuhan, sampai saat itu dia mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Artinya jawaban yang berdasar dari refleksi imannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa mempercayakan seluruh hidupnya pada Tuhan. Refleksi itu, refleksi perjalanan hidup seperti yang Abraham alami sejak Ur Kasdim sampai dengan tanah Kanaan, di mana Tuhan selalu menyediakan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dalam segala kesulitan, dalam segala tantangan yang dihadapi. Memang kalau kita baca sebenarnya Bapak Ibu, kisah Abraham ini bukan kisah yang lurus terus gitu ya, dalam iman percaya tidak. Kita akan bisa menjumpai perjalanan Abraham yang juga turun naik. Ketika dia menyangkal Sarah sebagai istrinya, kita bisa menjumpai itu dalam kisah perjalanan Abraham. Tapi dalam kisah-kisah itu, kita bisa tetap terus melihat Tuhan menyediakan. Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dan ini sesuatu yang sangat berharga buat Abraham dan menjadi refleksi kehidupannya. Sehingga dia bisa mengatakan kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan. Ya, sungguh luar biasa indah. Karena ungkapan itu dijawab oleh Tuhan. Ini yang sungguh luar biasa buat saya. Tuhan menjawab ungkapan iman Abraham sesuai dengan jawaban Abraham kepada anaknya itu. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan domba yang akan dipakai untuk Abraham sebagai ganti Ishak. Tuhan melihat ketaatan Abraham di sana. Sampai detik-detik terakhir sebelum Abraham mengorbankan anaknya. Tuhan melihat ternyata ya, iman Abraham bertumbuh, dia taat sampai saat itu. Meskipun harus menyerahkan anak yang berharga, dia taat. Luar biasa. Saudara, Abraham belajar. Abraham belajar untuk berserah kepada Tuhan dalam seluruh hidupnya. Kita juga harus belajar seperti Abraham. Kita harusnya juga belajar seperti Abraham. Belajar untuk percaya. Belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Meskipun saya yakin bukan sesuatu yang mudah. Belajar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dalam segala kesusahan kita bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kalau dalam kesuksesan berkat mudah ya, karena Tuhan memberikan kemudahan buat kita mungkin, sehingga kita mudah untuk terus taat. Tapi belajar dalam segala kesulitan bukan perkara yang mudah, karena seringkali kedirian kita yang akan keluar, kedirian kita yang akan mengambil alih pikiran kita, hati kita, kedirian kita yang akan mengambil alih ketaatan kita kepada Tuhan, lalu mencoba segala sesuatu yang kita lakukan
bahkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka Bapak Ibu saat ini belajar dari Abraham. Seharusnya dalam segala kesusahan dan beban yang mungkin saat ini sedang kita pikul, dalam sakit penyakit kita, dalam kesusahan ekonomi kita, dalam kesulitan kita berelasi dengan orang lain, ataupun dalam berbagai macam hal yang kita hadapi, mari kita lihat Tuhan hadir di sana. Tuhan menyediakan kekuatan, kelegaan, kedamaian, bahkan berkat-Nya yang akan mampukan kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Dari dulu, sekarang, Tuhan sudah menyediakan. Besok, dan besoknya lagi, lusa dan seterusnya, Tuhan akan menyediakan dalam segala kesulitan, kehidupan, tantangan yang kita alami. Jadi mari kita bukan hanya sekedar beragama, tapi beriman kepada Tuhan dalam kenyataan kehidupan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita nyatakan melalui persembahan syukur kita yang dikumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya akan kita kumpulkan bersama ketika ibadah dapat kembali dilakukan bersama. Persembahan syukur juga dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 214, bait 1 dan 2. Bahagia di hatiku. Yesus selamatkanku, ku puji juru selamatku, aku disucikannya.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di dalam tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih kembali Engkau menguatkan kami melalui perenungan kami saat ini. Bahwa Engkaulah Tuhan yang seharusnya terus menjadi tempat kami berserah dalam segala situasi kehidupan kami. Jadi Tuhan mampukan kami dalam segala situasi itu untuk terus mempercayakan kehidupan kami seutuhnya hanya kepada Engkau saja. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama sebagai sebuah persekutuan yang hidup, saling mendukung satu sama lain, terutama dalam segala kesulitan maupun juga hal yang dihadapi oleh saudara kami yang saat ini masih terus mengupayakan kesehatan karena sakit penyakit maupun juga dalam proses pemulihan yang mereka lakukan saat ini. Kami berdoa buat Saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta Ketoni, Ibu Sri Sudaryati, Ibu Ode Saliningsi, dan juga Bapak Agus Rahmat yang beberapa hari yang lalu sudah melalui proses operasi di rumah sakit. Kami berdoa buat mereka Tuhan, berkati mereka, jamah mereka. Kiranya ada pemulihan yang terus boleh berproses dalam tubuh mereka. Kami yakin melalui obat-obatan, makanan, semuanya itu Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi mereka semua. Kami juga bersuka cita bersama dengan Ibu Konstans Nova, anak kami Jorgan Fritz Kristianza, Bapak Julius Christian Pasca Mintok, yang dalam sepekan ini Engkau tambahkan usianya. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan, penyertaan-Mu di waktu yang lampau, dan kiranya itu semua menjadi kekuatan yang terus hadir dalam hidup mereka, karena Engkau yang hadir dalam hidup mereka, dan mampukan mereka juga terus berkarya dan berbagi kasih dengan setiap orang yang di sekitar mereka. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam pekerjaan yang kami lakukan, dalam usaha-usaha yang terus kami kerjakan untuk mendukung kehidupan keluarga kami masing-masing. Tentu tidak mudah ya Tuhan dalam situasi seperti ini. Terkadang kami cemas, kami was-was terjangkit oleh virus yang masih hadir di tengah-tengah masyarakat kami. Tapi kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan terus memberkati kesehatan kami sehingga kami dapat terus bekerja dengan baik dan membawa berkat-berkat itu ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan juga bagi anak-anak kami, bagi mereka yang terus juga berupaya belajar dengan baik, berkati mereka Tuhan, anak-anak kami ini, berikan mereka sukacita dan mampukan kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka dengan penuh hikmat dan kesabaran, sehingga dalam kehidupan keluarga kami ada kasih mesra antara kami para orang tua dengan anak-anak maupun juga kami sebagai sepasang suami istri. Kami serahkan berbagai macam pergumulan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami juga berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di GKP Jemaat Dayakolot ini. Kiranya di hari ke depan berbagai macam pelayanan yang boleh terus kami lakukan itu semua dapat berjalan dengan baik. Pakai para pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat bersama dengan pendeta, para penatua yang melayani dengan kesungguhan hati. Mampukan mereka semua ya Tuhan untuk bisa bersatu hati, saling bergandengan tangan untuk melayani umat-Mu di GKP Jemaat Dayakolot ini. Pakai kami, perlengkapi kami semua juga seluruh jemaat untuk bisa bersama-sama saling menguatkan melalui media yang bisa kami pakai saat ini, karena kami tidak bisa saling bertemu dalam situasi ini. Kami yakin Engkau pakai kami semua untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Dan juga bagi masyarakat sekitar kami, Tuhan berkati para pemimpin kami, terutama juga dalam upaya mereka untuk bisa terus membangun bangsa ini. Jadi jawaban bagi berbagai macam kesulitan yang dialami oleh masyarakat, terutama karena penyebaran virus corona ini. Berkati para petugas medis, dokter, perawat, dan setiap orang yang mendukung dalam upaya pengentasan dari virus corona ini. Kiranya Tuhan Kau berikan kami kekuatan hikmat juga seluruh masyarakat untuk bisa benar-benar mawas diri, saling menjaga kehidupan bersama-sama sehingga virus corona itu bisa terhenti. Kami serahkan semuanya itu, pergumulan kami dalam kehidupan bangsa kami juga ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terutama juga kami berdoa buat upaya dari saudara kami yang ada di Sumba, bagi para perempuan dan juga gereja dan aparat pemerintahan yang terus berupaya saat ini untuk bisa meniadakan praktek-praktek kehidupan yang tidak baik yang membuat banyak orang sengsara, terutama karena praktek kawin tangkap yang saat ini beberapa waktu yang lalu terjadi kembali. Kiranya Tuhan Kau pakai para pemimpin kami di sana, gereja juga, para pelayan-pelayan-Mu di sana, dan seluruh masyarakat yang punya kesadaran gender yang baik, agar praktek-praktek seperti ini yang membuat hakikat kehidupan, martabat kehidupan seorang perempuan menjadi rusak. Yang berdoa kiranya semuanya itu tidak lagi terjadi ke depan. Pakai pemerintah kami untuk bisa benar-benar dengan hikmat mereka, dengan kuasa yang mereka miliki, untuk bisa ambil peran penting dalam pengentasan masalah ini. Kami serahkan untuk itu ya Tuhan juga para korban, para perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka, dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka. Kami yakin di masa yang ke depan ada perubahan yang baik di atas semuanya itu. Inilah Tuhan doa-doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari NKB 154, Setialah, Setialah.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dalam tugas karya kita dan pelayanan kita. Dan kiranya kita terus dapat melihara iman kita, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan dalam setiap segala kehidupan kita hari lepas hari masa yang akan datang. Dan itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.